Pisces, selamat datang di bacaan bulan Maret 2020. Sedikit terlambat tapi mudah-mudahan masih bisa menyusul untuk persiapan kira-kira apa yang perlu diperhatikan di bulan Maret 2020. Bacaan ini pertama akan menggunakan kartu oracle dari Soul Coaching Oracle Card. Kemudian akan dilanjutkan dengan kartu tarot dan Lenormand yang akan dibacakan bersamaan. Baru terakhir akan ditutup dengan bacaan chart astrologi buat Pisces bulan Maret 2020, khususnya untuk tanggal 10 Maret dan tanggal 24 Maret 2020. Kita mulai Pisces dengan kartu orakelnya, 3 kartu tentang spiritual guidance atau counseling. Saya akan mengambil kartu ke-6, 7, 8 atau kartu yang loncat. 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya. Ini 6 dan 7 karena yang pertama tadi sudah keluar. Kita lihat Pisces Grace. Ini kartu pertamanya, what needs to be healed. Grace. I graciously accept the infinite love of the universe. Ketenangan hati ketika seseorang menerima bahwa dirinya hanyalah makhluk kecil di dalam dunia yang begitu besar tak terhingga. Tapi di saat yang bersamaan ketika merasa kecil dari sesuatu yang lebih besar, justru menjadi bagian yang besar karena menjadi bagian yang penting di dalam sesuatu yang besar tersebut. If you can understand what I mean, sorry. Mungkin kalimatnya bolak-balik. Intinya adalah ketika kita merasa menjadi bagian yang besar, reaksi pertama adalah kita merasakan kita hanya makhluk kecil yang mungkin gak ada setitik-titiknya dari universe yang tidak terhingga ini. Tetapi ketika kita masuk menjadi bagian, kita ada koneksi dengan bagian yang besar tersebut, maka jiwa kita menjadi lebih besar daripada apa yang pernah kita pahami tentang lingkungan kita. Grace itu bicara seperti itu. Be gracious and understanding with yourself. Angels, guides, and spiritual guardians are watching over you and cherishing you. Kindly honor the reality of others. Jadi ketika kita merasa bagian dari yang besar tadi, universe itu, kita tuh nggak pernah sendiri. Karena kita bukan lagi makhluk fisik, tetapi juga ada makhluk spiritual, termasuk yang namanya divine timing, yang termasuk yang pembimbingan angel, semua bantuan yang bisa datang setiap saat, yang bisa kita mintakan kapan saja. Tapi karena ini adalah kartu yang what needs to be healed, maka energi ini belum ada di kita, tapi kita memang arahnya disuruh ke situ, Pisces. What can I say? You're a spiritual being. Kita mau ngomong apa, akhirnya semua kartu mengarahkan pada diskusi seperti ini. Ya, dan itu tadi adalah kartu yang loncat ya, for your information, jumping, dan dia berada di what needs to be healed. Dan how to heal the blockage adalah faith. What else? Semua itu yang dibutuhkan atau kita bisa menjadi bagian dari the universe yang menjadi bagian penting itu membutuhkan satu keyakinan di diri kita bahwa kita memang selalu menjadi bagian yang besar tersebut. Kita tidak pernah turun ke level yang hanya yaitu sehari-hari dan kita hanya berpura-pura dan apapun itu. Dan future outcome adalah embracing. I embrace and love all of my life. Jadi ini lebih menyampaikan lagi bahwa semua pelajaran masa lalu, termasuk hal yang sukar, itu adalah bagaimana saya menerima positif negatifnya kehidupan, karena di setiap koin, satu koin itu selalu ada dua sisi. Ada yin and yang balance, putih hitam, maskulin feminin. Jadi kita bisa menjadi benderang karena kita sudah pernah tahu gelap, dan kita
bisa memilih mau gelap atau terang. Tapi karena kita sudah pernah menyadari range-nya, kisaran mulai dari gelap sampai terang. Itu adalah jiwa yang spiritual, dan mengetahui apa dampak dari gelap dan terang. Tentunya kemudian kita sebagai manusia yang punya kemampuan melihat diri kita di antara universe, maka kita akan memilih terang, tapi bukan berarti kita selalu berada di sisi terang. Dan kalau kita berada di sisi yang terang, satu saat mungkin kita diajarkan untuk kembali ke yang gelap, karena pada dasarnya adalah kita ingin naik tingkat, belajar gelap yang lebih tinggi untuk mengetahui, untuk bisa memasuki yang terang lebih tinggi. So Pisces, sorry kalau ngomongnya sangat tidak sehari-hari, karena memang kartu ini yang keluar dan saya mencoba memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada Pisces. Kita lihat di kartu berikutnya dengan menggunakan T5 Tarot ya. Saya akan ambil yang 3 kartu, kemudian begitu juga dengan Lenormand-nya. Ya, past, present, future, jadi 3 kartu kita sudah dapatkan. New reading-nya juga 3 kartu sebagai clarifier dari tarot. Kita mulai satu persatu ya. Di masa lalu tidak ada yang namanya kestabilan. Setiap kali kita diberi rasa kebahagiaan, seperti diambil lagi. Setiap kali kita merasa meyakini sesuatu, kemudian kita diuji lagi. Jadi itu yang terjadi setiap kali, dan kayaknya impossible untuk mendapatkan sesuatu yang kalau kita mengambil keputusan A tuh besok 3 bulan masih A, enggak. Selalu sudah ada yang berubah ya, 4 of Wands terbalik. Dan itu sebenarnya situasi yang naik turun kayak naik jet coaster itu, setiap kali harus berubah, setiap kali harus alert dan mau menyesuaikan diri dalam perubahan. Itu adalah membuat diri Pisces menjadi lebih kuat, beruang ya. Dan saat ini Nine of Pentacles, kalau saya lihat di sini adalah terbalik, maka masa menjadi kuat dan sendiri itu barangkali akan berakhir ya, dan arahnya adalah abundance. Jadi ini sebenarnya adalah energi yang positif. Kita lihat yang berikutnya ya. Jadi kesendirian kita itu akan berakhir. Kemana? Karena kita ingin mendapatkan keberlimpahan yang lebih. Dan kita lihat kita menjadi orang yang memasuki situasi yang lebih paham ya. Kita lihat sih sebenarnya nanti kalau kita masuk di dalam chart, kita paham apa yang namanya Ace of Swords buat Pisces ya, menjadi lebih analitis, menjadi lebih berbasis pada data, dan kemudian punya visi yang jelas terhadap apa yang ingin dilakukan. Dan jelas yang kita lihat, yang pandangannya adalah bukan tentang hanya hari ini, tetapi sesuatu yang waktunya relatif. Barangkali antara dulu, sekarang, dan masa depan itu Pisces sudah bisa melihat di mana titiknya Pisces sedang berdiri, dan itu sangat jelas timeline kehidupannya. Kita lihat kemudian dari sini, kita lihat tanggal 10, dan inilah barangkali yang membuat bacaan untuk Pisces menjadi sangat spiritual, karena memang Pisces ya, di sini matahari bertemu dengan Neptunus. Neptunus itu adalah pengaturnya Pisces untuk astrologi yang akhir-akhir ini. Kalau lebih dahulu pengatur Pisces adalah Jupiter. Anyway, Jupiter sedang sextile dengan Neptunus. Keduanya atau juga sedang berkoneksi dengan matahari di Pisces. Sehingga Pisces itu seperti merasa harus kembali ke diri sendiri, dan ketika Neptunus, planet yang bicara mengenai ilusi, mimpi, sesuatu yang abstrak, itu sedang ada matahari dan ada Jupiter, itu membuat kita menjadi lebih jelas. Dan saya pikir ini adalah penggambaran dari
Ace of Swords. Itu terjadi pada tanggal 10 Maret 2020 ketika bulan purnama di Virgo, dan buat Pisces itu ada di rumah ke-7 tentang pasangan, mitra kerja. Dan di sini yang jelas adalah yang menjadi jelas buat Pisces adalah diri sendirinya. Sehingga membuat Pisces punya kesempatan untuk memahami bahwa pasangan itu adalah bagaimana Pisces melihatnya atau mengkonsepkannya. Kalau Pisces ingin pasangan yang seperti A, maka A lah yang akan terjadi pada pasangan. Jadi bukan pasangan ditunggu datang, tapi Pisces yang berpikir dulu. Kayak Pisces yang punya konsep dulu tentang pasangan yang paling cocok buat Pisces. Dan itu adalah cara yang paling penting. Kenapa? Karena pada saat tersebut matahari, bulan, Neptunus, dan Jupiter sedang berada di derajat yang bersamaan dan punya hubungan yang saling mendukung. So Pisces, kalau gambar ini menunjukkan bahwa pasangan itu sudah ada, karena memang di sini udah define banget. Tetapi yang paling penting cahayanya itu ada di diri, ada di self, di rumah pertamanya Pisces. Dan sepertinya beberapa Pisces itu berita atau pemahaman tentang diri sendiri itu ada hal yang membuat Pisces seperti tercubit. Jadi kayak revelation, oh ternyata aku itu lebih kuat daripada ini, dan ternyata dia hanya mengambil seperti itu. Jadi kesadaran bahwa pasangan atau ada bagian diri yang dirugikan karena situasi tertentu. Dan buat beberapa Pisces, barangkali kerugian itu sifatnya adalah dalam keuangan, ya. Jadi mungkin Pisces mempercayakan meminjamkan uang atau menginvestasikan pada sesuatu yang dia pikir yang diinvestasikan itu adalah bagian dari diri Pisces, yang pasti ya apa sih ruginya investasi buat diri sendiri, tapi ternyata tidak. Dia tidak kembali ke Pisces, dan ya there goes your investment gitu, hilang. Dan itu membuat Pisces sebenarnya ini ya ilah, kok aku sudah ngeluarin segini, rasanya pengen marah, rasanya pengen nuntut. Tetapi sebenarnya ketika Pisces menginvestasikan di masa lalu itu berpikir bahwa ini adalah buat diri sendiri, ternyata Pisces belajar bahwa siapapun dia itu tidak pernah menjadi diri Pisces, karena orang lain bukan orang yang bisa dikendalikan. Apakah ke depan nanti akan kembali ke Pisces atau tidak penting, karena yang penting adalah pemahaman Pisces tentang bagaimana Pisces menandai investasinya itu. Semua yang dimiliki diinvestasikan ke orang lain, sebenarnya tetap investasi ke diri sendiri yang lebih penting. Kalau memberikan kepada orang lain dan berharap orang lain itu punya kesadaran sendiri memberikan kepada Pisces, pelajarannya adalah ya jangan percaya itu semua adalah untuk dirimu sendiri. Kalau sudah keluar dari dirimu, ya lepaskan. Ya, itu yang saya bisa lihat dari gambar ini. Tanggal 24 Maret 2020, bulan baru di Aries buat Pisces ini masih terkait dengan keuangan tadi. Mungkin adalah saatnya buat Pisces menerima bahwa investasinya sudah tidak bisa diharapkan terlalu besar, but who knows? Ya, saya bukannya mau menghilangkan harapan kalau memang resonate, tapi kita melihat bahwasanya begitu kita paham tentang apa yang harus kita terima pada saat ini dan tidak bisa dipaksakan pada saat ini, maka sebenarnya perubahan itu bisa terjadi dengan cara berkomunikasi yang lebih baik, terutama ketika kita lebih paham tentang satu hal. Jadi investasi yang mungkin hilang
dan kita tidak melihat ada kemungkinan, lepaskan saja. Dan saya lihat sih ke depan sebenarnya ketika Jupiter, Pluto dan Mars itu bersatu, saya melihat bahwa sebenarnya mungkin investasi yang tidak kembali itu memang sesuatu hal yang harus dilepaskan dari Pisces. What else? Dan kita lihat Saturnus sudah berada di Aquarius. Ini membawa energi Pisces untuk melihat yang lebih real, sesuatu yang akan dibangun lebih jauh ke depannya. Dan ini perlu proses yang cukup panjang. Oke, Pisces, kalau kita lihat di sini ya, kejelasan, dan ini kejelasan terkait dengan waktu, bahwasannya investasi itu tetap akan bisa dilakukan, tetapi barangkali memang dari sumber yang berbeda. Dan kita lihat bahwa future outcome-nya adalah embracing. Ya, ini termasuk pelajaran di mana Pisces akan lebih berhati-hati dalam membuat investasi yang baru, tanda petik ya, investasi bisa investasi hati, investasi waktu, investasi keuangan, tetapi dengan cara atau strategis yang lebih baik. Oke, Pisces, ini yang bisa saya bacakan. Wanita Indra dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.